Teman-teman, kami akan update video panjang dari hasil pemangkasan ken pruning, pola yang kami lakukan, dan pembentukan percabangannya dengan sistem head atau crown. Jadi bukan sistem gordon atau barisan. Apa bedanya dengan gordon? Kalau gordon, ya, setelah batang utama ini langsung dibelokkan ke kanan atau ke kiri, ada namanya single gordon atau double gordon kanan ke kiri, lalu ditumbuhkan beberapa tersier batang pembuahan di sebelah kanannya ini, yang namanya berbaris itu namanya adalah barisan atau gordon atau yang ke kiri. Nah, kami sangat berbeda dengan sistem gordon, namanya adalah head atau crown, ya. Jadi kenapa kok kami ini menggunakan sistem head bukan gordon? Kami beralasan bahwa pohon anggur kita ini masih muda, baru berumur 5-7 bulan, ya teman-teman. Jadi batangnya pun masih kecil sekali. Coba kita lihat nih, dengan jentik jari kelingking aja kalah. Oke, ya teman-teman, itu bedanya. Nah, dikatakan muda itu tentu harus punya standarnya. Kalau di Bulgaria, teman-teman, pohon anggur muda itu umurnya adalah 1-3 tahun. Di daerah 4 musim, itu berarti kalau kita ada di 2 musim. Jadi kita lebih cepat 2 kali daripada 4 musim, karena kita 2 musim. Artinya kalau di sana itu pohon anggur muda itu adalah 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, kalau di kita berarti separuhnya, kata 6 bulan sampai 1,5 tahun itu dikatakan muda. Nah, ini 6 bulan teman-teman, jadi masih muda. Nah, untuk table grape ini adalah jenis Toreadora Oncober 5BB. Nah, kami sudah mengklasifikasikan bahwa pohon anggur muda jenis table grape tidak cocok untuk menggunakan pemangkasan spur dan sistem gordon, teman-teman, ya. Untuk table grape ini khususnya, ya. Kecuali kalau anggur Anda itu jenisnya adalah bukan table grape, contohnya wine atau jenis kismis, itu bisa, ya, karena buahnya agak kecil-kecil. Atau table grape tetapi yang genjah, teman-teman. Nah, kita kan nggak tahu Toreadora ini genjah atau tidak. Kami tidak mau spekulasi, karena pada saat awal kita mempunyai pohon anggur itu saat 6 bulan kita pangkas di shot, itu nggak berbuah, teman-teman. Ya, berbuahnya itu adanya di batang tunas air, tetapi longnya itu, teman-teman, kita juga harus tahu. Kalau long itu sebenarnya adalah di atas 9 daun, ya. Kalau medium itu pemangkasannya itu adalah 8 turun sampai 4 daun, itu medium. Tapi kalau short, teman-teman, itu 3 tunas sampai 1 tunas. Nah, kalau 0 tunas itu namanya di reset, ya teman-teman. Jadi pemangkasan pendek itu harus juga ada standarnya. Oke teman-teman, kita tidak perlu panjang lebar, tapi alasan kami adalah anggur ini sudah mulai kita pangkas di 6-7 bulan, teman-teman, ini, ya. Jadi kami menumbuhkan head. Menumbuhkan head itu kami membuat suatu namanya colokan, teman-teman. Colokan itu terbuat harus wajib dari bat, teman-teman. Kenapa dari bat? Gini, teman-teman, colokan ini harus dari bat, dan kita pangkas itu di shot. Shot itu bisa 2, 1 atau 3 tunas sisanya. Nah, ini dipangkas di long. Long itu kita memangkas 9 tunas, teman-teman, ya. Nah, kalau kita mewajibkan bahwa tunas
bat itu yang dibentuk untuk colokan, karena batang pembuahan ini nanti setelah selesai buahnya dipanen, kita akan pangkas di sini, hilang. Jadi tinggal 2 mata tunas ini sama di sana. Yang ini nanti dipakai untuk batang colokan atau pengganti pembuahan. Lalu yang ujung ini dipakai untuk batang pembuahan. Nah, harus ini memakai bat, sebab nanti kalau ini menggunakan tunas air ya teman-teman, berarti nanti setelah kita pangkas di sini, kita menggunakan tunas air seterusnya di batang utama ini. Karena nanti setelah ini ke arah sana pembuahan, ini nanti colokan, berarti kita akan pangkas di pembuahan ini, berarti colokannya ada di sini lagi. Batang pembuahan berikutnya di sini lagi. Jadi selamanya kita akan menggunakan tunas air terus. Makanya kami tidak mau atau mewajibkan harus memakai bat, teman-teman, agar ya teman-teman, batang yang ke atas nanti itu untuk pembuahan dan colokan itu akan membesar terus, tidak dengan tunas air. Memang teman-teman, tunas air jadi kayu-kayu juga nanti dengan bat itu sama, tapi kayunya yang berkualitas itu adalah dari bat. Nah, apa dasarnya seperti ini? Kami telah mempelajari juga percobaan guru kita yang ada di Bulgaria, teman-teman. Beliau telah menggunakan cara konvensional dengan menggunakan tunas air itu 3 tahun, dan dia menggunakan bat, memecahkan tunas bat seperti yang kita lakukan di sana itu, teman-teman, ya, membuat colokan dengan bat itu dia dibandingkan itu 2 tahun sudah sama dengan yang 3 tahun, artinya berhemat 1 tahun di antara 3 tahun itu, lebih cepat. Nah, kami menggunakan ini juga akan menghemat dari 1,5 tahun menjadi 1 tahun saja, dengan batang nanti juga sama. Dan kami sebagai pemula disarankan oleh guru kami untuk tidak melakukan percobaan-percobaan lagi karena hanya membuang-buang waktu. Mari kita update hasilnya. Inilah teman-teman calon bunga. Nggak tahu ini sempurna atau tidak, karena saya membuahkan dari bat ini ya baru sekali ini, teman-teman. Jadi kalau katanya ada teman-teman yang membuahkan dari bat ini dengan pangkas pendek, saya masih menunggu linknya. Karena sebagai pembanding, teman-teman, kami juga menunda untuk 18 pohon berikutnya untuk kami pangkas, karena saya harus belajar lagi supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal, ya teman-teman. Kita belajar sama-sama, teman-teman. Ini calon bunga yang kedua, kelihatannya sempurna kalau begini ini. Dan ini susulannya di atasnya ini, nggak tahu ini sempurna atau tidak sempurna, ya teman-teman. Terus yang di atasnya, teman-teman, yang ini, ya, ini, teman-teman, ya. Jadi kalau diperhatikan, ini bunganya ini yang kelima, teman, 1, ya, 2, 3, 4, 5. Jadi daun yang kelima sama dengan ini, daun yang kelima juga. Coba kita hitung, 1, 2, 3, keempat. Ini malah keempat, teman-teman. Katanya yang memberi hadiah itu orang baik, teman-teman, yang ada di Gresik, ya. Ini katanya bunganya sempurna karena beliau yang sudah juga membuahkan. Namun beliau membuahkannya di long, teman-teman, di pucuk. Nah, kalau pucuk, kami sebagai pensiunan kalau naik itu terlalu tinggi, teman-teman. Nah, untuk kali ini, teman-teman, karena sudah lebih dari 7 daun nih, teman-teman, artinya 7 daun itu setelah tangkai buah ini ke atas itu nambah sudah 4 daun, jadi sekitar 7 daun lebih. Maka di bawahnya ini sudah ada daun yang cukup hijau, teman-teman, ya. Ada sekitar 2 lembar. Makanya kita harus berikan pupuk. Jadi pupuk yang kita berikan ini adalah NPK seimbang, teman-teman, ya. Inilah pupuk yang pertama. Kita akan masukkan dengan cara tidak dikocor, namun kami melakukan dengan sistem tabur, ya. Dosisnya rendah aja, teman-teman, ya. Ini 1 sendok, tapi sendoknya sendok
apa nih, sendok bok itu loh teman-teman. Lalu kita tabur di pinggirnya seperti ini teman-teman ya, sedikit-sedikit gitu pinggirnya, karena akar itu ada di pinggir teman-teman. Jangan dipangkal, kalau dipangkal itu nanti bisa membusukkan akar. Apalagi kalau habis pangkal seperti ini, itu akarnya itu akar muda teman-teman. Nah, kita urut teman-teman, tapi tanpa harus disiram agar menjadi slow liris, karena daun-daunnya itu masih muda-muda teman-teman, jadi belum tahan untuk penyerapan dari akar ini ya. Nanti jangan sampai overdoses. Inilah caranya kita akan lakukan di sebelah lagi ini ya teman-teman. Oke, kita akan update juga yang satu ini ya. Ini kita tumbuhkan, targetnya cuma 4 teman-teman. Waktu itu belum ada colokan, jadi kita bisa membedakan. Yang ada colokan itu ada buahnya 5 dompol teman-teman. Nah, ini colokannya sudah terbentuk teman-teman. Colokan itu bisa dibentuk 1, 2, 3 ya teman-teman. Baru di atasnya itu untuk batang pembuahan nantinya ya. Jadi batang colokan bisa berjumlah 3. Nah, ini untuk colokan bisa, nanti ini juga colokan bisa karena tidak ada buahnya. Ini juga colokan juga bisa karena tidak ada buahnya. Bisa juga di atas itu nanti dipakai untuk batang pembuahan, karena ini juga sudah mencapai 7 daun lebih teman-teman ya. Dan saat 7 daun itu ada bunga susulan teman-teman. Ini ya, kita lihat nggak tahu ini bunganya sempurna atau tidak. Oke, tapi intinya sebenarnya bukan bunganya teman-teman. Kita membandingkan yang ada colokan dengan tidak ada colokan. Yang ada colokan itu langsung berbuah, tapi yang tidak ada colokan ini tertinggal 1 periode. 1 periode itu bisa 4 bulan teman-teman ya, untuk pemangkasan berikutnya. Namun kita perlakukan sama untuk memberikan NPK dulu ini teman-teman, karena ada buahnya. Caranya juga ditabur seperti ini. Bismillah ya, ini sedikit aja teman-teman ya. Ini nggak nyampe ya, sekitar 10 gram. Ini langsung kita urut seperti ini, tidak usah disiram teman-teman, karena ini sudah basah ya, sudah lembab, biar nanti slow liris ya. Oke teman-teman, jadi kami membuat sistem crown atau memangkas pendek pada Erliadora ini karena ada viewer yang disangka kami adalah penjual bibit Erliadora, sehingga dia berkomentar bahwa, Pak, saya mau nanam Erliadora kalau pangkasnya itu pendek. Artinya penanggapan kami berarti itu sebetulnya sama dengan pendapat saya, tapi dikiranya saya itu adalah penjual bibit dan mempromosikan bibit. Kami tidak ada kepentingan untuk menjual bibit teman-teman. Kami pure berbagi untuk mencerdaskan para pemula. Seperti kami ini juga masih belajar terus, pemula ya teman-teman, untuk menanam anggur ya. Dan kami sengaja menanam anggur itu di tambulapot, karena kalau kita menanam di tambulapot saja sudah berhasil, apalagi kalau di grounding. Itulah manfaat pembelajaran, kelebihan kalau kita menanam anggur di tambulapot. Dan kami juga tidak alergi dengan adanya plastik UV teman-teman, karena ini tidak pakai plastik UV. Kalau tidak memakai plastik UV saja sudah bagus, apalagi memakai tentu lebih baik. Gitu loh teman-teman. Nah, kalau kita memupuk dengan pupuk tunggal saja sudah bagus, apalagi pupuk dengan yang harganya mahal itu teman-teman. Gitu loh teman-teman ya. Inilah yang kami lakukan dan kami dokumentasikan untuk berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi para pemula, cerdaslah kita untuk lebih memahami dan mempelajari menanam anggur. Teman-teman, menanam anggur itu ya tidak seperti menanam sayur kangkung yang kita panen hanya daunnya. Kalau hanya daunnya,
kita akan tinggikan nitrogen, daunnya akan lebat. Dulu teman-teman. Kalau menanam anggur itu tidak juga seperti menanam pohon tebu. Artinya kita dengan membanggakan konsentrasi di batang. Karena yang kita panen bukan batangnya. Nah, kalau cuma batangnya kita pupuk dengan fosfat tinggi, nanti batangnya akan gede. Tapi belum tentu akan buahnya bagus. Itu ya teman-teman ya. Jadi itulah kecerdasan yang kita harus pelajari di YouTube dan kita harus terima kasih sama para senior yang sudah memberikan pelajaran-pelajaran itu. Namun kita juga harus dicerna sendiri teman-teman. Oke, terima kasih. Kami minta maaf bila ada salah-salah kata. Dan kami tidak bermaksud apa-apa kecuali hanya berbagi. Assalamualaikum. Salam hormat buat senior.